Terima kasih kepada tim Praise and Worship yang sudah membawa kita sampai kepada titik ini di dalam ibadah kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Shalom semuanya kepada teman-teman yang hadir di gereja. Selamat siang buat rekan-rekan yang di tanah air yang mengikuti lewat Facebook. Selamat mengikuti ibadah kita ini bagi teman-teman yang lain yang mungkin mengikuti dari belahan lain dunia ini. Kita berterima kasih atas kemajuan teknologi yang memungkinkan kita untuk membagikan firman Tuhan tanpa batas-batas negara. Terima kasih sekali lagi saya ingin sampaikan kepada gereja kita atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membagikan firman Tuhan. Saya mau mulai dengan sebuah ilustrasi. Ada seorang pendeta dari gereja HKBP yang naik kapal ya dari Tanjung Priuk ke Belawan. Dan dia ternyata harus berbagi kabin karena naik kapal itu enggak sebentar ya, beberapa hari. Dia harus berbagi kabin dengan penumpang lain yang dia tidak kenal. Penumpang ini juga seorang pendeta gereja karismatik. Nah, setelah Pak Pendeta HKBP ini bertemu dengan penumpang lain yang menjadi teman sekabinnya, dia memutuskan untuk mendatangi nahkoda. Ya, dia datang ke nahkoda, lalu dia bilang bahwa saya sebenarnya tidak biasa melakukan ini. Saya sering melakukan perjalanan dengan kapal laut, tapi untuk kali ini saya minta Pak Nahkoda mengizinkan saya menyimpan arloji emas saya ini dan harta benda lainnya yang berharga di dalam berangkas di ruang kemudi. Kenapa? Saya sudah ketemu sama orang yang akan berbagi kabin dengan saya. Saya lihat dari penampilannya, tidak bisa dipercaya orang ini. Saya khawatir akan keselamatan arloji emas saya dan barang-barang berharga saya lainnya. Oh begitu Pak Pendeta, kata nahkoda kapal. Oh baik kalau begitu, nggak apa-apa. Ya kita ada tempat, saya bisa simpan di dalam, dengan senang hati kita akan simpan barang-barang berharga Pak Pendeta. Terima kasih. Ya, dan sebetulnya penumpang yang satu kamar dengan Pak Pendeta tadi juga sudah ke sini untuk menitipkan barang-barang berharganya juga dengan alasan yang sama. Jadi bagaimana di antara pendeta bisa saling menghakimi, saling mencurigai. Ya. Dalam bahasa Batak ada ungkapan, don't judge a book by its cover. Ya. Jangan menghakimi dan menilai sesuatu dari luarnya, dari penampilannya. Peringatan ini sangat relevan dalam kehidupan kita bergereja. Sebagai contoh, mungkin ada satu orang yang baru bertobat. Dia datang ke gereja dengan penampilan yang sangat berbeda dengan orang-orang yang sudah lama di gereja tersebut. Jika orang-orang lama di gereja tersebut kemudian menghakimi dia karena penampilannya, sehingga dia tidak merasa diterima, maka dia tidak akan melanjutkan datang ke gereja tersebut. Di mana gereja tersebut harusnya menerima dia dan mengasihi dia, supaya dia kemudian bisa bertumbuh di dalam gereja tersebut. Atau contoh lain mungkin orang yang bukan baru bertobat, udah orang kan sudah cukup lama, ya kemudian dia ingin lebih aktif lagi di gereja untuk dia merasa ingin bertumbuh lebih dalam lagi dalam iman Kristennya. Kemudian dia melihat bahwa orang-orang lama di gereja itu punya standar penampilan dan penampakan tertentu lah gitu ya, yang bisa membuat orang ini kemudian menyimpulkan bahwa itulah
tanda kedewasaan Kristen, bagaimana kita berpenampilan. Sehingga dia gagal kepada fokus iman Kristen itu sendiri, di mana mengasihi Allah dan mengasihi saudara-saudara seiman. Nah, hari ini saya ingin membahas lebih jauh perihal bagaimana supaya kita tidak menghakimi, supaya kita bisa menerima orang-orang yang berbeda dengan kita di dalam kehidupan kita bergereja. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami panjatkan puji dan syukur untuk kesempatan yang sangat indah di pagi hari ini ya Bapak, untuk memanjatkan puji dan syukur ke dalam hadirat-Mu, dan sekarang untuk mendengarkan firman-Mu. Sungguh Bapak, kami merasakan seperti lagu kami tadi, anugerah-Mu, berkat-Mu, kasih setia-Mu tiada berkesudahan ya Bapak. Kau limpahkan kepada kami setiap hari. Semuanya selalu baru Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, tuntun hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu pagi hari ini, agar apa yang hamba sampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Gerakkan hati dan jiwa kami Tuhan, agar firman-Mu pagi ini tidak hanya kami mengerti, tetapi juga sungguh-sungguh menjadi landasan perbuatan kami. Bapa di surga, berfirman-Lah, karena kami siap mendengarkan, biarlah nama-Mu yang dimuliakan. Dalam nama Anak-Mu Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman yang akan kita bahas pada pagi hari ini saya ambil dari Roma 14 ayat 1 sampai 12. Saya pertama akan baca seluruhnya supaya teman-teman mendapatkan secara komplit perikop ini. Nanti ketika kita membahas, saya akan mencoba mengupas ayat per ayat. Saya minta supaya mikrofon disiapkan, supaya bisa nanti membacakan dan bisa didengarkan oleh teman-teman yang online. Ya, jadi Pak Salom supaya siap mikrofonnya ya. Roma 14 ayat 1 sampai 12. Terimalah orang yang lemah imannya, tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahlah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Tuhan. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati ataupun atas orang-orang hidup. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Sedikit latar belakang mengenai kitab Roma.
Kitab Roma adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma untuk mengajarkan kebenaran Injil kepada mereka sekitar tahun 56 sebelum Masehi. Itu pada saat dia dalam perjalanan terakhirnya, dalam perjalanan misi terakhirnya. Jadi kurang lebih 30 tahun setelah Yesus bangkit dan naik ke surga. Kitab Roma dipercaya luas sebagai karya terbaik, ya, karya teologis terbaik Paulus. Paulus menulis 13 kitab, saudara, dari 27 kitab Perjanjian Baru. Dan Roma oleh banyak orang dianggap sebagai karya teologis yang terbaik. Di mana dalam Roma Paulus mengajarkan banyak sekali tentang keselamatan, pembenaran oleh iman, pengkudusan oleh kebenaran Allah. Nah, gereja Roma oleh cendekiawan Kristen dipercaya itu didirikan oleh orang-orang yang bertobat pada hari Pantekosta. Teman-teman masih ingat dalam khotbah saya sebelumnya saya bercerita tentang gereja mula-mula, ya. Pentakosta itu 50 hari setelah Passover, ya, setelah Paskahnya orang Yahudi. Mereka merayakan Passover karena mereka dilepaskan dari tulah ke-10 pada saat itu kan. Dan 50 hari setelah itu orang Yahudi merayakan Pentakosta. Pentakosta yang terjadi pada saat itu di Yerusalem sesuatu yang lain dari biasanya. Roh Kudus turun ke dalam para rasul. Hari itu Petrus berkhotbah, 3.000 orang menjadi mualaf. Menjadi apa? Bertobat. 3.000 orang. Jadi cendekiawan itu baca percaya itulah mereka yang bertobat hari itulah yang kemudian kembali ke Roma dan menjadi jemaat gereja mula-mula. Ya. Nah, penduduk Roma pada saat itu jumlahnya tidak banyak. Sekitar 800.000 dan dari banyak bangsa-bangsa. Populasi Kristennya ada 2 golongan. Ada yang orang Yahudi, ya, tentu saja mereka dibesarkan dengan hukum Taurat, dengan tradisi Yahudi, dan orang bukan Yahudi. Nah, dalam Roma 14 dalam 1:4 ini kita melihat ada perbedaan di antara mereka, ya. Bahwa orang-orang percaya memiliki perbedaan terhadap tentang kebiasaan atau tentang keyakinan atas hal-hal tertentu. Meskipun Paulus belum sampai ke Roma hari itu, dia sudah mendengar tentang itu. Dan dia kemudian membahasnya di dalam Roma 14 ini. Sebelum kita membahas lebih jauh, saya ingin menekankan satu hal penting di sini, ya, bahwa masalah yang dibicarakan oleh Paulus dalam perikop ini adalah terkait tentang hal-hal yang tidak secara spesifik diperintahkan oleh Alkitab. Ya. Jadi ini termasuk soal yang kita bahas dalam ilustrasi tadi, soal penampilan misalnya. Penampakan-penampakan luar lainnya. Ya. Perbedaan-perbedaan yang dibahas Paulus di sini bukanlah perbedaan-perbedaan yang esensial, ya, yang doktrinal, ya, yang sifatnya sangat mendasar dan fundamental. Di sini Paulus membahas nanti soal perbedaan orang soal makanan, apakah makan daging atau makan sayur. Paulus kemudian membicara soal apakah merayakan hari tertentu atau tidak merayakan hari tertentu. Paulus tidak sedang membicarakan hal-hal yang esensial bagi umat Kristen, ya. Paulus tidak sedang membicarakan tentang ketuhanan Yesus yang lahir dari anak darah Maria. Paulus tidak sedang membicarakan soal soal kematian dan kebangkitan Yesus. Ya. Paulus tidak membicarakan soal penebusan dosa. Ya. Anugerah keselamatan karena iman, ya.
dan lain-lain. Yang dalam hal-hal tersebut, tidak seorang pun seorang Kristen sejati akan berbeda pendapat. Jadi frameworknya, kerangkanya jelas ya. Bahkan di dalam awal ayat pertama, Roma 14 tadi disebutkan tanpa mempercakapkan pendapatnya. Jadi tanpa mempersalahkan atau mempersoalkan pendapatnya, keyakinannya. Ya. Paulus jelas di sini tidak sedang bicara soal ketaatan atau pengamalan orang percaya terhadap iman Kristen. Kita akan membaca, saya minta Pak Salom untuk membaca dari ayat 1 sampai yang ketiga. Roma 14 ayat 1 sampai 3. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan. Tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghina orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Ada orang lemah iman, ada orang kuat iman. Siapa orang lemah iman yang dimaksud Paulus di sini? Lemah iman di sini bukan orang yang mudah tergoda sehingga kemudian jatuh ke dalam dosa ya, bukan itu. Malah Paulus menggambarkan orang yang lemah iman ini justru orang yang sangat terpaku ya, sangat ngotot untuk menerapkan, untuk menjalankan kebiasaan-kebiasaan orang Yahudi soal makanan. Ya. Mereka begitu terpaku pada hal-hal tersebut. Nah, salah satu ketentuan hukum Yahudi ya adalah bahwa daging hewan tertentu itu haram untuk dimakan. Di dalam Imamat ya 11 kalau teman-teman baca itu ada 47 ayat menjelaskan dengan detail apa saja binatang yang haram, apa saja binatang yang halal, mana yang najis, mana yang boleh dimakan. Unta halal atau haram menurut Yahudi? Kelinci? Babi hutan? Ikan haram nggak ikan? Banyak sekali saudara. Domba halal. Orang Manado ini, tikus halal nggak? Jadi mereka yang lemah iman ini kemudian hanya makan sayur-sayuran, bukan karena vegetarian atau untuk alasan kesehatan, ya. Tapi mereka menghindari makanan-makanan yang najis tersebut karena apa? Mereka merasa bahwa makan daging itu akan merusak hubungan mereka dengan Tuhan. Ya. Jadi mereka ini tidak makan daging, walaupun sesungguhnya aturan soal haram halal ini ya sudah tidak berlaku lagi karena kita sudah dibebaskan dari hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Sebagaimana Paulus uraikan di dalam Roma 7 ayat 1 sampai 6. Nah, orang yang kuat iman seperti apa? Kuat iman. Orang ini tidak lagi merasa harus mengikuti hukum-hukum Yahudi, ya. Soal binatang yang dagingnya haram dimakan atau tidak. Mereka dengan yakin dan dengan kesadaran yang jernih mengkonsumsi makanan dan minuman apa saja. Ya. Karena Yesus sendiri sudah menjelaskan
di dalam Markus 7 ayat 14 sampai 23 bahwa bukan apa yang kita makan yang menajiskan, tetapi apa yang kita perbuat. Makanan, minuman tidak masuk ke dalam hati. Masuk ke dalam perut, dibuang di jamban. Yang keluar dari hatilah yang menajiskan. Karena dari sanalah sumber segala perbuatan jahat dan dosa. Sudah diajarkan oleh Yesus sendiri. Nah, sementara yang kuat iman dan yang lemah iman ini berbeda keyakinan mereka soal makanan dan minuman, tapi pada dasarnya mereka sama-sama menilai terlalu tinggi diri mereka sendiri. Ya, mereka cenderung menilai bahwa diri mereka sendiri masing-masing itu lebih baik dari yang lain. Ya, mereka cenderung kemudian menghakimi dan menilai rendah orang lain. Nah, sikap seperti inilah yang dikecam oleh Paulus. Karena seperti sudah dibacakan oleh Pak Juanda tadi, mereka semua telah diterima Allah. Jadi saudara, kita hendaknya menerima dengan kerendahan hati dan kasih persaudaraan orang-orang ya terlepas dari perbedaan dalam hal-hal yang tidak esensial, dalam hal-hal yang bukan doktrin, ya, dalam hal-hal yang tidak secara spesifik diatur di dalam Alkitab. Kita hendaknya justru juga tidak memandang rendah dan menghakimi mereka yang berbeda keyakinan. Karena Allah sudah menerima setiap orang percaya. Nah, buat Rasul Paulus ini dilihatnya sebagai masalah yang serius pada saat itu di jemaat Roma. Makanya dia membahasnya panjang lebar dari Roma 14 ayat 1 sampai Roma 15 ayat 3. Teman-teman bisa baca nanti di rumah. Baik, kita membahas kemudian ayat yang keempat, mungkin Ibu Feni bisa bacakan, tolong diestafetkan. Ya. Ayat yang berikut, siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Saudara, ada kecenderungan yang diamati oleh Paulus bahwa dalam orang-orang yang kuat iman ini untuk memandang rendah yang lemah iman. Mereka ini mungkin dalam hatinya bergumam, kalau saja orang-orang ini memiliki iman yang setingkat dengan saya, pasti mereka akan menyadari betapa konyolnya keyakinan mereka tersebut. Sebaliknya, yang lemah iman gampang menghakimi. Dalam hatinya dia mungkin berkata, bagaimana bisa orang Kristen, ya, tapi gaya hidupnya tidak rohani seperti itu. Mereka pasti tidak akan diselamatkan. Nah, dalam mengajarkan orang percaya untuk tidak saling menghakimi, di sini Paulus, tadi kita sudah baca, menggunakan analogi hamba. Ya. Hamba itu saudara, walaupun dia hamba, apapun, orang lain tidak berhak sama sekali untuk mengatur-ngatur dia, hanya tuannya yang berhak. Orang lain tidak berhak yang bukan tuannya untuk menghakimi, menilai dia, kecuali tuannya. Dan kita semua
adalah hamba dan Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang berhak menghakimi kita sebagai hambanya. Bukan sesama hamba saling menghakimi. Hanya Tuhan dari seorang hamba yang boleh menghakimi. Saudara, kita mungkin berbeda pemahaman dan keyakinan dalam hal-hal tertentu. Tetapi jika itu tidak terkait kepada doktrin utama iman kita, mungkin saya anjurkan di sini, mungkin kita bisa setuju untuk tidak setuju daripada menghakimi. Mungkin kita bisa setuju untuk tidak setuju, tetapi kita tidak boleh menghakimi bahwa yang punya keyakinan yang lain itu tidak akan diselamatkan. Nah, disinilah sangat penting untuk kita memiliki pemahaman Alkitabiah. Ya. Kita senantiasa mencari, mendengarkan suara Tuhan untuk bisa membedakan ini. Kita senantiasa meminta pimpinan Roh Kudus untuk bisa membedakan hal ini. Ya. Mana yang menjadi keyakinan pribadi seseorang yang tidak secara khusus, tidak secara jelas, tidak secara spesifik diatur dan diperintahkan oleh Alkitab, dan mana yang merupakan doktrin utama seorang Kristen. Sehingga kita tidak jatuh kepada saling menghakimi, tetapi kita menyerahkan kepada Allah untuk penghakiman, untuk memelihara teman-teman seiman kita yang menurut kita mungkin punya keyakinan yang berbeda. Baik, kita lanjut ke ayat 5 sampai 6. Saya minta Pak Leo. Roma 14 ayat ke-5. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain. Tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Tadi kita sudah membahas soal makanan. Sekarang soal lain lagi. Ya. Hukum Taurat juga mengharuskan orang Yahudi untuk merayakan hari-hari khusus. Dalam Imamat 23 ada 44 ayat yang mengatur hari-hari yang ditetapkan bagi bangsa Israel sebagai hari raya. Ya, yang difirmankan langsung oleh Allah kepada Musa. Enggak cuma hari-hari apa saja, tapi juga bagaimana cara merayakannya, apa yang harus dipersembahkan, makanan apa yang boleh disajikan, bagaimana cara menyiapkan makanan tersebut. Di dalam Imamat 23. Nah, bisa kita bayangkan ya, 47 ayat soal makan minum, 44 ayat soal hari raya. Banyak hari rayanya ya, ada hari raya Sabat, ada hari raya Paskah Yahudi, ada hari raya roti tidak beragi, ada hari raya perdamaian, ada hari raya pondok ungu, ada hari raya apa? Pondok daun. Banyak saudara. Jadi nggak gampang untuk hidup sebagai orang Israel yang patuh terhadap firman, terhadap hukum Taurat. Butuh kecerdasan tertentu untuk sekedar ingat dan paham tentang apa yang haram dan halal dan hari-hari raya tersebut. Makanya mereka mungkin pintar-pintar. Karena sekedar untuk mematuhi ibadahnya saja menjelimet. Ya. Nah, bagi Paulus tidak relevan lagi
mengkaitkan keimanan dengan perayaan hari-hari Yahudi tersebut. Sama seperti tidak ada kaitannya antara makanan dan minuman dengan keimanan. Paulus mengatakan dalam Kolose 2 ayat 16, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Saudara, hari-hari tertentu dikhususkan untuk tujuan dan kegiatan tertentu karena orang membutuhkan semacam struktur, membutuhkan sesuatu yang rutin, sesuatu yang konsisten untuk membantu mereka mengatur kehidupan spiritual. Tapi itu tidak berarti bahwa satu hari lebih suci daripada hari yang lain. Apakah hari Minggu lebih suci dari hari yang lain? Apakah karena itu kita beribadah di setiap hari? Sekarang malah kita beribadah hari Jumat. Kita pernah beribadah hari Sabtu. Apakah hari Natal tanggal 25 Desember lebih suci dari hari yang lain? Mana yang lebih suci, hari kematian Yesus atau hari kebangkitannya? Yang perlu ditekankan di sini ya adalah bahwa setiap orang, seperti tadi kita baca di dalam ayat 5 sampai yang ke-6 tadi, bahwa setiap orang harus memiliki keyakinan, harus memiliki hati nurani, harus memiliki motivasi yang benar ketika dia merayakan atau tidak merayakan hari-hari tersebut. Merayakan atau tidak merayakan, makan atau tidak makan, seperti tadi kita baca, semuanya dilakukan dengan maksud untuk memuliakan Tuhan dan dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi kita tidak perlu menghakimi satu sama lain terkait pada hari apa orang-orang merayakan hari-hari keagamaan tertentu. Ungkapan yang diucapkan beberapa kali oleh Paulus dalam kutipan yang dalam ayat yang kita baca tadi adalah untuk Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Jika kita merayakan hari-hari tertentu, kita merayakan Natal, kita merayakan Paskah, ya, kita melakukan dengan keyakinan, dengan hati nurani, dengan motivasi yang benar, itu untuk memuliakan Tuhan, untuk cara kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Jika ada yang merasa tidak terdorong untuk mengikuti atau merayakan hari Natal atau hari Paskah, ya, saudara, tidak ada diperintahkan di Alkitab, kamu harus merayakan hari Natal atau kamu harus merayakan hari Paskah. Ya, mungkin bagi mereka karena setiap hari adalah hari buat mereka mengucapkan syukur dan memuliakan Tuhan. Sebagai orang percaya, fokus kita mestinya adalah menilai dan menghakimi keyakinan kita sendiri. Ya, dan bukan memandang rendah atau menghakimi keyakinan orang lain. Mari kita pastikan bahwa kita melakukan yang kita yakini untuk kemuliaan Tuhan dan untuk sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Baiklah, kita lanjutkan ayat 7 sampai 9. Pak Aurel, silakan.
Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Nah, di sini Paulus melangkah lebih jauh lagi dari analogi kita sebagai orang percaya, sebagai hamba. Di sini Paulus bilang bahwa Tuhanlah yang memiliki hidup kita. Jadi setiap orang percaya, mungkin imannya baru bertumbuh, atau sedang bertumbuh, atau sudah sangat kuat, milik Allah. Tidak seberapa kuat atau lemah pun imannya, orang percaya adalah milik Allah. Jadi marilah kita menerima saudara seiman kita, orang-orang percaya, meskipun memiliki atau berbeda keyakinan dalam hal-hal tertentu, karena mereka juga sudah diselamatkan melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Dan karena mereka pun mengakui bahwa Yesus Allah penguasa atas hidup mereka. Kita lanjutkan ke ayat 10 sampai 12 yang terakhir. Silakan Mak Fidel. Ayat 10 sampai 12. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggung jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Kembali, berulang-ulang, Paulus menekankan bahwa orang percaya tidak boleh menghakimi atau menghina saudara seiman. Kali ini gaya bicara Paulus di dalam ayat 10 ini agak retoris, ya. Sekali lagi saudara, saya mau menekankan bahwa di sini Paulus mengacu kepada hal-hal yang tidak esensial, di mana Alkitab tidak memberikan perintah yang spesifik. Ini bukan tentang dosa atau pelanggaran yang serius terhadap doktrin kekristenan, di mana kalau itu terjadi justru kita harus menegur saudara seiman kita kalau itu terjadi. Kita harus mengoreksi saudara seiman kita. Paulus tidak bilang untuk kita berdiam diri, ya. Ketika ada saudara seiman kita yang dalam hal-hal yang Alkitab sudah berbicara dengan jelas, tetap melakukan pelanggaran. Ya. Paulus tidak mengajarkan untuk tidak menegur saudara seiman tentang hal-hal yang Alkitab sudah dengan jelas-jelas berbicara. Karena bagaimanapun dosa adalah dosa. Dalam 1 Korintus 5, dia menegur gereja di Korintus yang menerima dan membiarkan seseorang yang terlibat asusila, ya, dengan istri ayahnya. Di dalam Galatia 1 sampai 6 sampai 9, Paulus tidak hanya menghakimi, Paulus mengutuk
mengutuk orang-orang Yahudi yang mengajarkan Injil palsu, yang memutarbalikkan kebenaran Injil Tuhan. Kalau terkait hal-hal yang esensial, kita tidak bisa diam. Kita harus menegur. Tadi disebutkan tentang tahta pengadilan Allah. Saudara-saudara, fakta bahwa setiap kita akan menghadapi tahta pengadilan Allah harusnya memotivasi kita untuk menegur teman-teman seiman yang melakukan pelanggaran atau hal-hal yang sudah diatur dengan jelas pelanggaran atas doktrin kekristenan. Karena dia akan menghadapi tahta pengadilan Allah juga. Demikian juga, karena kita semua akan menghadiri tahta pengadilan Allah, maka kita mestinya menahan diri untuk tidak menghakimi. Karena kita akan menghadapi tahta pengadilan Allah itu. Ya, kita mesti menahan diri untuk tidak menghakimi saudara seiman yang mungkin melakukan atau meyakini sesuatu yang tidak secara spesifik diatur di dalam Alkitab. Jika terkait sesuatu di mana Alkitab bersifat netral, maka kita harus berasumsi bahwa orang yang melakukan keyakinannya tersebut, dia melakukannya untuk Tuhan. Ya, dia melakukannya sebagai cara dia memuliakan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang menjadi hakimnya. Nah, tentu dibutuhkan kedewasaan rohani, ya, pemahaman Alkitabiah, penyertaan Roh Kudus untuk bisa membedakan hal-hal tersebut. Mana yang non-esensial, mana yang doktrinal, mana yang diatur dengan jelas dalam Alkitab, mana yang tidak. Setiap orang, ya, seperti apapun keyakinannya, pada gilirannya kita orang-orang akan berdiri di hadapan penghakiman Tuhan untuk memberikan pertanggungjawaban kita masing-masing. Setiap orang. Siapkah kita, saudara-saudara, memberikan pertanggungjawaban kita di hadapan tahta Allah? Siapa kita? Siapa kita mempertanggungjawabkannya? Apakah kita sudah menggunakan yang kita punya, waktu, tenaga, talenta, apapun itu, untuk kemuliaan Tuhan? Karena setiap kita akan menghadapi tahta pengadilan Allah. Saudara-saudara, beberapa poin sebagai penutup. Kita semua mungkin datang ke ibadah yang sama. Kita mendengarkan khotbah yang sama. Kita membaca firman yang sama. Baru saja kita lakukan pagi ini, semuanya itu. Kita berusaha, sama-sama berusaha untuk mendengarkan suara Tuhan lewat doa kita. Kita sama-sama mencari pimpinan Roh Kudus. Tetapi tidak ada jaminan bahwa tidak akan berada perbedaan di antara kita. Tidak ada jaminan. Oleh sebab itu, kita mesti menghadapi perbedaan tersebut dengan kerendahan hati. Hadapi perbedaan tersebut dengan kasih persaudaraan. Ada beberapa alasan mengapa penting bagi kita untuk menerima dengan kerendahan hati dan kasih persaudaraan perbedaan-perbedaan tersebut. Pertama, kesatuan
tubuh Kristus bisa menjadi taruhannya. Ya. Jika kita menolak setiap orang yang berbeda dengan kita dalam hal-hal yang tidak terlalu kritis, ya, tidak esensial, lama-lama kita akan sendirian, saudara-saudara. Tidak jarang kemudian orang Kristen terbelah karena hal-hal yang kecil. Ya. Bukan alasan-alasan yang fundamental. Ada yang dengan keras menolak mereka yang lain dalam hal makanan, dalam hal cara berpakaian, dalam hal ritual perayaan, dalam hal pelaksanaan praise and worship-nya. Banyak hal yang kemudian menjadi sumber perbedaan, yang menjadi sumber perpecahan. Jika kita bertengkar, saudara-saudara, dan terpecah karena masalah yang kecil, maka kita gagal menjadi saksi Injil. Kita gagal menjadi saksi Kristus seperti yang diinginkan Tuhan untuk kita. Yesus berkata dalam Yohanes 13 ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, kesombongan rohani adalah salah satu penyebab perpecahan atas masalah-masalah yang kecil. Ya. Ada orang yang jumawa, ya, merasa lebih superior dari orang lain dalam beberapa hal yang sebetulnya tidak esensial. Ya. Dan mereka bangga dengan militansi mereka dalam melaksanakan ritual-ritual buatan manusia yang mungkin tidak secara spesifik diatur dalam Alkitab. Ya. Dan dalam kacamata mereka melihat orang-orang lain yang tidak melakukan itu sebagai orang-orang yang kurang rohani. Alasan kedua, mengapa kita penting menerima perbedaan ini? Karena kita berbeda, saudara. Secara manusiawi kita berbeda dalam bakat kita berbeda dalam karunia rohani yang kita punya, berbeda. Daripada kita merasa terancam karena perbedaan tersebut, kita menerimanya, kita mensyukurinya. Dan kita belajar dari satu sama lain. Supaya kita bisa semakin membangun satu sama lain. Alasan ketiga adalah karena kita memiliki pengalaman hidup yang berbeda-beda. Ada mungkin yang masa lalunya sangat sulit. Ada yang pernah mengalami trauma mungkin. Sebaliknya ada mungkin yang dibesarkan dalam keluarga yang sangat baik, ya. Keluarga yang penuh kasih. Kita bersyukur untuk itu. Ya, beruntung karena dibesarkan dalam keluarga yang penuh kasih. Nah, semuanya itu mempengaruhi keinginan seseorang secara berbeda-beda. Tetapi biarlah Tuhan yang tetap bekerja di dalam masing-masing dari kita. Saudara, beberapa kali tadi saya mengatakan bahwa ada hal-hal di mana Alkitab tidak jelas mengatur, tidak spesifik menyebutkan. Alkitab seolah diam. Maka karena tidak ada yang diperintahkan dengan jelas bagaimana untuk melakukan sesuatu atau menghadapi sesuatu, maka yang kita lakukan apa, saudara? Yang kita lakukan adalah kita mencoba
menerapkan prinsip-prinsip Alkitabiah untuk memutuskan tindakan kita adalah ini. Yang kita lakukan adalah, seperti saya bilang tadi, mendengarkan suara Tuhan dan mencari pimpinan Roh Kudus. Dan karena itulah perbedaan menjadi tidak terhindarkan. Dan kita harus bisa menerima perbedaan tersebut. Di abad pertama, perbedaan yang dilihat oleh Rasul Paulus adalah bagaimana orang-orang di Roma berbeda soal apa yang perlu dimakan, apa yang tidak boleh dimakan, berbeda soal hari raya ini, hari raya itu. Di zaman kita sekarang, apa perbedaan-perbedaan semacam itu? Bagaimana kita menghadapinya? Saya berharap dengan apa yang kita bicarakan pagi ini, kita bisa lebih berhikmat menghadapi perbedaan-perbedaan tersebut. Kita tetap mesti menegur mereka yang seiman dengan kita jika terkait tentang hal-hal yang Alkitab sudah berbicara dengan jelas. Alkitab sudah dengan spesifik mengatur. Kita harus berbicara jika suatu masalah memang adalah terkait dengan doktrin, terkait dengan iman mendasar kita sebagai orang Kristen. Nah, untuk menahan diri agar kita tidak menghakimi dan menghina keyakinan orang-orang percaya, keyakinan orang-orang yang seiman dengan kita. Kita harus ingat bahwa Yesuslah juru selamat dan dialah hakim yang sesungguhnya, bukan kita. Yesuslah hakim yang sesungguhnya, Tuhanlah hakim yang sesungguhnya, bukan kita. Tugas kita adalah menghakimi, menilai, menguji diri kita sendiri. Ya. Agar kita siap masing-masing kita menghadapi tahta pengadilan Allah. Tugas kita adalah mengasihi, menerima mereka yang berbeda keyakinan dengan kita soal atas hal-hal yang tidak esensial. Tugas kita adalah memastikan bahwa meskipun kita berbeda-beda, tetap satu juga di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah membawa kami lebih mengenal lagi Engkau, lebih memahami sabdamu, lebih dalam penghayatan kami atas firman-Mu. Bimbing kami Bapa agar kami dapat hidup berakar dan dibangun di dalam-Mu. Agar kami dikuatkan dalam iman dan senantiasa berlimpah dengan rasa syukur kepadamu Tuhan. Bantu kami Tuhan dalam merawat gereja kami ini. Dalam merawat gereja-Mu ini Tuhan. Bebaskan umat-Mu ini Tuhan dari pertentangan dan saling menghakimi. Sebaliknya Bapa, ajari kami untuk bisa menerima perbedaan di antara kami. Dengan kerendahan hati dan kasih persaudaraan. Dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa. Amin.